Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Pilkada serentak di 7 kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan diprediksi akan banyak diikuti oleh bakal calon kepala daerah, baik dari jalur partai politik maupun jalur persaurangan. Terbukti di Kalimantan Selatan sudah ada 15 calon persaurangan untuk pilkada di tingkat kabupaten wan kota, sehingga sangat berpotensi terjadi sengketa. Pilkada serentak di 7 kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan diprediksi akan banyak diikuti oleh bakal calon kepala daerah, baik dari jalur partai politik maupun jalur persaurangan. Terbukti di Kalimantan Selatan sudah ada 15 calon persaurangan untuk pilkada di tingkat kabupaten wan kota, sehingga sangat berpotensi terjadi sengketa karena memungkinkan banyak temuan dukungan ganda terkait pencalonan. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Erna Kaspiah SAG MSI, Wertakuni Prima TV di sela-sela kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa pemilihan wan aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa di Hotel Ratan Inn Jalan Ayani Pal 5,5 Banjarmasin Selatan, Sabtu 29 Februari 2020 memadahkan, semakin banyak calon yang ikut dalam pilkada, maka semakin berpotensi untuk kada menerima hasil keputusan oleh KPU. Namun Erna Kaspiah menyatakan, kada bisa memprediksi dari 7 kabupaten wan kota se-Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan pilkada itu, yang berpotensi terjadi sengketa. Walaupun ada 1 kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat 4 pasangan bakal calon persaurangan. Sedangkan di Banjarmasin wan Kabupaten Kota Baru ada 2 pasangan. Kabupaten Banjar ada 3 pasangan. Kabupaten Balangan wan Kota Banjar Baru ada 1 pasangan. Jika nantinya sabaratan peserta pilkada menerima hasil keputusan KPU, maka penyelenggaraan pilkada tersebut menyelenggarakannya telah sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan. Erna Kaspiah menegaskan, bakal calon diperbolehkan bersengketa melalui Bawaslu dengan tenggat waktu 3 hari sejak dikeluarkannya keputusan oleh KPU. Terkait persentasi agak susah ulun menghitung lah, tapi ini kan cukup tinggi nih, karena ada 1 daerah itu yang calon perseorangannya sampai 4 pasangan calon. Bapaslon, ini baru Bapaslon nah, bakal pasangan calon, belum ditetapkan KPU, baru dia memenuhi syarat hitungan secara administrasi, belum lagi nanti diverifikasi faktual, belum perbaikannya. Nah itu masih panjang nih tahapannya. Kalau daerah yang rawan sengketa di mana dari 13 kabupaten kota yang pasti yang pilkada ada 7 aja. Nah, provinsi kita aman, nggak ada sengketa untuk calon perseorangan. Yang mungkin 7 kabupaten kota itu semuanya ada, hanya saja ada yang 4 calon perseorangannya, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 1. Perseorangan 4 di kabupaten mana? Hulu Sungai Tengah, 3 di Kabupaten Banjar, 2 di Kota Banjarmasin dan juga Kota Baru, 1 di Kabupaten Balangan dan juga Kota Banjarbaru. Sementara itu, Korbit Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menyatakan, potensi sengketa itu tetap ada karena ada 270 wilayah yang akan melakukan pilkada, yaitu 9 provinsi dan 261 kabupaten wan kota. Rahmat Bagja memadahkan, dari seluruh Indonesia, Kalimantan Selatan agak kurang terjadinya potensi terjadi sengketa. Potensinya misalnya, potensi konflik di Kalsel itu agak kurang. Pertama 2015 yang lalu kan konflik juga tidak begitu keras ya. Kalau ketegangan pasti ada, namanya pilkada pasti tegang. Ada yang daerah tegang, ada yang ini wajar saja. Tapi kalau konflik horizontal itu Kalsel tidak punya, mungkin tidak bicara. Kabupaten misalnya Kabupaten Manokwari yang kami perhitungkan. Kenapa? Karena Kabupaten Manokwari yang kemarin itu yang rusuh pertama kali untuk kasus yang, walaupun kasusnya berbeda ya, Surabaya, tapi ada, dan pilkada sebelumnya juga agak konfliknya agak keras di situ.